Tuhan Kristen itu ada berapa sih, bro? Gini Bang, saya jelaskan tentang topik di atas ini. Yesus bukan Tuhan juga begini. Saya Enggak, jelaskan. ini sih jangan dijelasin kalau nggak ditanya. Saya lagi dengerin. Oh iya Bang, iya silakan Bang. Sebenarnya Tuhan kamu ada berapa, bro? Kalau di Tuhan kita cuma satu. Kalau satu namanya stop satu. Kalau Satu, namanya siapa? satu tunggal, yaitu Kok jadi panjang banget sih jawabannya? Satu ya satu, udah. iya, Sang Pencipta itu. Yang mengentar dulu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Bapak itu Dulu. Kalau gini, ini. Lu nanya gue berkali-kali, enak kan jawabannya, gue nggak melempeng kemana-mana kan gitu. Kalau iya, kami makanya muslim saya dengerin ya, begini loh kalau ditanya. Kalau kami muslim ditanya, Tuhan kamu berapa? Satu. Namanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Nah, sekarang saya ingin kau jelaskan kepada anak kecil. Om, Tuhan kita berapa? Dijawab coba. Jadi pertanyaannya Bang Andi ini Enggak apa? usah pertanyaan saya dikoreksi. Tuhan kamu berapa? Satu, Ya, namanya siapa? Yesus Al-Masih. Ya sudah. Artinya Yesus yang Masih yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, betul? Iya, benar. Ya, Yesus Masih yang menciptakan Bunda Maria, betul? Beda. Iya, benar. Rama betul. Nah, Yesus Masih setelah menciptakan Bunda Maria, kemudian Yesus Masih masuk kandungan Bunda Maria, betul? Benar. Nah, kemudian yang dikandung Bunda Maria Tuhannya siapa itu? Yang dikandung Bunda Maria, Itu Tuhannya siapa itu? Tuhannya saya. Jadi Tuhanmu pernah masuk kandungan ya? Eh, Tuhannya Maria siapa? sama seperti Isamu, Tuhan, seperti enggak Isamu usah sama juga. seperti. Sama kan seperti Isamu juga. Tuhannya Maria siapa, bro? Iya kan? Tuhannya Maria ya. Allah. Siapa? Hah? Iya. Tuhannya Siapa? Maria Yesus. Hah? Yesus. Tuhannya Maria Yesus. Yesus. Anaknya Maria? Iya. Anaknya Maria siapa? Dia Yesus inkarnasi. Jadi Firman. Tuhannya Maria, jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria. Gini, saya bisa jelaskan kepada Kok jadi saudara. ribet begini, bro? Biar saudara paham. Biar saudara mengerti. Ya ini udah mengerti kok, ngapain dijelasin, udah ngerti. Tuhannya Seperti Maria, dengerin. Tuhannya Maria, anaknya Maria. Udah ngerti kok kita. Kitab saudara kan juga menjelaskan Nggak tentang usah ke apa. kitab saya. Ini giliran kamu. Kau udah jawab. Ini berarti penafsirannya. Nggak usah lu bernafsi-nafsi. Nggak ada urusan. Tuhannya Maria adalah, dengerin dulu. Menunjukkan kitab-kitab sebelumnya. Saya nggak minta itu. Kalau diskusi itu to the point saja. Tuhannya Maria, anaknya Maria. Anaknya Itu aja Maria, udah. Iya, perlu kan saya jelaskan juga. Bukan Saya nggak cuma minta. Saya kan nggak Anda kan nggak karena ditanya saya kenapa minta- dijelasin. Karena begini Bang. Iya, karena kita merupakan Nggak sumbernya. perlu dijelasin kecuali ada orang nanya, tolong jelasin dong. Kan nggak ada yang minta dijelasin. Iya, kalau saya jawab itu benar, Ya kenapa? nggak usah dijawab karena Anda nggak ditanya. Iya, kalau saya bilang iya Tuhannya Maria itu ya. Ya nggak apa-apa, biarin aja biar orang yang menilai gitu loh. Iya. Lagian juga nggak ada yang ketawa kok. Iya benar. Bang. Ya, saya jawab Santai itu aja udah. Jadi menurut Anda yang menciptakan alam semesta ini adalah Yesus. Yang menciptakan manusia Yesus. Yang Iya. dikandung Bunda Maria Yesus. Anaknya Iya. Bunda Maria Yesus. Jadi Tuhannya Bunda Maria, anaknya Bunda Maria, betul? Iya, Nah, lebih tua mana Yesus daripada Maria? lebih tua Yesus sebelum dikandung. Oke. Anak kandung lebih tua daripada ibu kandung ya? Iya, karena sebelum dikandung. Hebat. Karena sebelum dikandung Maria, dia udah ada. Iya nggak apa-apa, lebih tua Yesus. Jadi kira-kira kalau ada anak kecil dikasih tahu, nak, Yesus itu lebih tua dari ibunya loh nak. Kira-kira anak kecil kagok nggak tuh atau heran? Sekarang saya bertanya Ya, boleh saya dengerin bertanya dulu. Bertanya melulu. Kita tuh tanya jawab. Ini anak Yang kecil kamu kita kasih pikir tahu, terus. dengerin dulu.
Dengerin Bang Jangan Sam. kamu bertanya terus-terus. Sekarang Ini kan saya saya nggak bertanya ke Anda, orang saya ngomong kok. Jadi kalau ada anak kecil ditanya nih, anak kecil bertanya, nak sini nak, itu Tuhan kita itu namanya Yesus. Tuhan kita itu yang ciptakan ibunya. Kemudian ibunya setelah dewasa, dia kandung anaknya. Tapi Tuhannya juga. Gitu. Terus itu yang namanya ibu dan anak lebih tua anak loh. Kenapa? Karena anak yang ciptain ibu loh. Anak ini bingung loh. Loh ini orang ini gila kali ya, orang ngomong kayak gini, kata anak kecil nih gitu. Bang Ade lucu. Kok gitu konsepnya? Nah begitu jawabannya sih Sam. Itu sebetulnya begini Bang Ade, konsep mereka itu yang Yesus adalah kedagingan gitu. Tuhan itu ada kedagingan dan ada roh gitu kan ya Pak Yasin ya. boleh nggak saya bertanya? Dari tadi Bang. Udah selesai konsep Dan tadi ketuhanan. udah Iya, aja. maksudnya kan kamu kan tanya saya. Ah, Gini kan kamu tanya terus kan kita saling tanya diskusi. Saya Tanya kan udah diskusi. jawab tadi mengenai itu. ya silakan. Mungkin ada Bang. Ya, Lucu kamu itu bro. Jadi gini loh ya. Dengerin. Gini aja. Sang pencipta alam semesta itu tidak pernah berhenti sedetik pun menjadi manusia. Gini Ya, bro. yang jelas di dalam kitab kamu itu Bapak di surga itu berfirman. Firman ini isinya perintah. Kalau Anda mau berbahasa-bahasa Arab dikit, kalamullah. Perintah ini dibawa Gabriel menemui Maria. Belum ada Yesus di situ, belum ada Yesus. Belum ada Yesus karena nggak mungkin Bapak beryesus gitu ya. Lu dengerin dulu. Cuma cerita ayat. Lu dengerin dulu. Jadi tidak mungkin Bapak di surga itu beryesus. Kagak ada yang namanya Bapak beryesus. Jadi kalau di mute dulu ini Bu Lesti. Kalau begini saya nggak bisa diskusi nih. Bang Andi kan bisa. Oh ya, ya kan sambil ngomong saya kan ribet jadinya. Jadi tidak mungkin Bapak di surga itu beryesus. Nggak. Jadi waktu Bapak berfirman di surga itu Yesus belum nongol. Sebelum dikandung Bunda Maria, Yesus belum ada. Jadi sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus nggak ada. Hanya orang-orang kopior, hanya orang-orang yang terdoktrin, akalnya mati mengatakan Yesus ada sebelum Abraham ada. Abang. Dengerin dulu ya. Jadi yang Abang dibawa nggak perlu oleh Gabriel jelasin. itu adalah perintah Abang nggak perlu jelasin. menemui Maria. Kemudian bersoal jawablah Maria dengan Gabriel. Endingnya adalah Bunda Maria berkata, kok saya bisa hamil ya, saya nggak punya suami. Apa yang terjadi? Hamil juga. Jadi yang dikandung Bunda Maria adalah kehendak Bapa. Abang jangan cuma-cuma. Nah setelah jadi kandungan itu lahir diberi nama Yesus gitu loh. Jadi nggak ada itu Bapak beryesus, Yesus sudah ada. Dari mana? Roh itu nanti yang diberikan kepada manusia belum bernama. Belum bernama itu roh yang diciptakan sang pencipta untuk kehidupan manusia itu belum bernama. Ini orang-orang ini roh diberi nama. Gitu loh. Jadi nggak ada yang kayak ini. Konsep yang kayak beginian adalah konsep yang bersumber dari pagan Yunani. Ada inkarnasi. Gitu loh. Ada inkarnasi. Bapa atau sang pencipta ini turun menjadi manusia. Konsep para nabi nggak ada yang kayak beginian. Ini konsep berasal dari pagan Yunani. Jadi agamamu memang itu bro bersumber dari Yunani. Inilah kalau agama itu bukan samawi, bersumber dari adat istiadat, ajaran pagan Romawi, harus ada penjelmaan. Tuhan itu harus dipercaya kalau dilihat. Gitu loh. Kalau nggak dilihat nggak percaya dia gitu loh. Gini aja abang. Bang Sam mau jawab atau saya yang akan jujur nanti Bang Sam? Saya dulu mau bilang, abang Ya. bertanya, maupun sekalipun abang menjelaskan tentang kitab kami, abang nggak paham
tentang kitab kami, sekalipun saya berkata-kata kepada abang, abang nggak bakal mengerti. Karena abang nggak Ya nggak karena mengetahui bagaimana orang mau tentang mengerti bahasa kami. Indonesia mau belepotan? Bagaimana abang mau menjelaskan kepada kami? Abang aja nggak mengerti kitab kami. Bagaimana abang mau menjelaskan kitab Sebelum kami? Bunda Maria hamil, Yesus ada di mana? Hadis kalian itu menunjukkan kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Bunda Maria hamil, Yesus ada di mana? Sebelum Bunda Maria hamil, Yesus ada di mana? Saya ngomong kalian mute. Gimana sih? Sebelum Bunda Maria hamil, Yesus ada di mana? Mana ngomong kalian mute? Saya mau ngomong kalian mute. Bagaimana Anda ngomong gak nyambung? Sebelum Bunda Maria hamil, Yesus ada di mana? Yesus ada bersama dengan Bapaknya. Mana datanya? Ada. Mana? Sebelum Abraham jadi aku telah ada. Jadi lebih itu bukan data namanya. Mana datanya? Yesus bersama Bapaknya gitu. Sekalipun saya berkata-kata tentang bahasa roh, tentang apa yang saya ketahui, kalian nggak bakal paham. Bukan nggak paham, jawabanmu meleset. Nggak bisa. Makanya Jawabanmu meleset karena jawabanmu itu berbahasa Yunani. Bagaimana mungkin Yesus menerangkan dirinya berbahasa Yunani? Iya, ikutlah sudah narasi abang sendiri, tetapi pemahaman Bagaimana saya mungkin jawabanmu itu sebelum Abraham ada, aku sudah ada, berbahasa Yunani, Alfa Omega? Bagaimana mungkin ada bahasa atau firman Tuhan berbahasa Yunani kayak gitu? Ada-ada aja kamu ini. Ada gimana sih bang? Jadi sebelum Yesus ada di muka bumi, dia ada sama Bapa. Itu namanya siapa waktu itu? Yehuwa. Dari mana lagi Yehuwa dalam diri Bapa? Yahweh. Dari mana datanya Yahweh? Mana? Nah, ini proper name dengan muter lagi lu. Enggak muter. Muter lagi. Saya mau Mana dari mana? Saya mau menjelaskan sebelum Bunda Maria melahirkan itu belum ada Yesus, coy. Belum ada siapa-siapa, coy. Kamu ini asal ngomong aja. Diberitahu yang benar nggak mau dengerin. Di mana datanya itu? Tapi sejak kapan Yesus mengaku sebagai Tuhan? Di mana Pak Sam? Silahkan. Di mana datanya? Asal jangan ngaco kamu. Ada data sini, tapi saya nggak bisa open kan. Di mana datanya? Yesus ada sebelum Abraham. Ya saya nggak nanya itu. Apa? Yang saya tanya, di mana Yesus berada sebelum dikandung Maria? Di mana dia berada? Berada di surga, takhta kerajaannya itu. Mana datanya Yesus di surga turun ke rahim Maria? Mana datanya? Nah, sekarang saya mau menjelaskan kepada kalian, biar kalian menjelaskan apa? Tetapi sekalipun saya menjelaskan, kalian nggak bakal paham juga. Ya mana datanya? Yesus di surga, baru kemudian turun dalam masuk kandungan. Mana datanya? Nah, gini, saya mau buka di kitab Perjanjian Baru, Matius. Tunggu, saya buka kitab Matius, kelahiran Yesus. Saya nggak nanya itu, kelahirannya paham saya di Lukas 2 itu. Nggak usah. Saya tanya, Yesus ada di mana sebelum dikandung Maria? Di mana posisinya dia? Iya, dia di dalam takhta kerajaan surgawi. Ya mana datamu? Mana mungkin saya mau tunjukkan surga itu? Ya sebutkan aja. Kamu kan nggak mau tahu. Iya kan? Mana datamu? Yesus di surga bertahta, kemudian turun masuk kandungan. Mana datamu kayak gitu? Tahta kerajaan surganya itu masih di dalam, belum sampai pencipta ini, belum menjadikan langit dan bumi. Ngaco. Siapa sang pencipta itu? Iya, dia sendiri yang mengatakan. Masuk akal nggak Yesus yang menciptakan? Iya. Kalau bapaknya Yesus bagaimana nasibnya? Nah, coba Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya kamu baca. Apalagi Yohanes 1, pada mulanya ada firman.
Belum ada Yesus di situ. Jangan cuma satu-satu. Jangan cuma ayat satu-satu, bacanya ayat semuanya, jangan cuma Ya lo satu-satu. yang ngasih, kamu yang nyuruh gua baca. Ngapain coba gua udah kamu baca paham dulu. itu. Iya, baca. Jangan cuma Kenapa satu-satu lu nyuruh-nyuruh ayat. orang membaca? Mestinya kau nerangin dong gitu loh. Iya. Nggak usah nyuruh-nyuruh orang. En harke en hologos, kai hologos en protonteos, kai teos en hologos. Nah, lu menyebut-nyebutin lagi kata Allah di situ nggak ada. Di situ teos. Enak aja lo. Udah salah berlipat-lipat lo. Di Yohanes 1 itu belum ada Yesus. Di Yohanes 1 itu adalah himne Platonis Yunani yang dirubah dikit. Nah, Di himne Platonis Yunani itu ya, logos itu berasal dari Tuhan, tapi dirubah logos itu adalah Tuhan. Kata berasalnya diganti menjadi adalah. Duluan mana himne Platonis Yunani daripada Yohanes 1? Duluan himne. kalian saya mau jelaskan tentang kalian juga. Gak usah lu jelasin ke gua, lu dengerin gua dulu, gua mau BAB. Berarti lu Tungguin gua. nggak perlu juga Kendaliin lu dulu sebentar, gua BAB jelasin. bentar. Nggak perlu Biar juga dia gua paham nih. jelasin ke gua tentang Udah, gua mau ke kita. toilet dulu pipis. Bang Adi. Ada ngadu, Bang. Saya gini loh Bang Sam, di mana letak bahwa Yesus sebagai Tuhan? Itu di mana ayat Iya. berapa? Yesus adalah Tuhan. Banyak kali Iya, di kita mana? Dia Alkitab, di Injil. Ya, di Injil mana? Apakah Meskipun pernah Yesus mengaku aku adalah Tuhan satu-satunya? Itu mana buktinya Bang Sam? Mana lo ya? Saya tanya buktinya lo Bang Sam. Ada Jangan bukti. cuma di Injil. Iya, di mana? Benar Jangan katamu cuma- waktu pertanyaan dengan ya kamu baca ya. Tunggu saya lihat. Kok saya yang baca, ada dong yang baca. Ini kamu Terima dengar aku kasih. baca. Masya Allah. Yang mana lo ya pertanyaan saya itu? Jangan cuma di Injil ini, tapi Anda tidak bisa mengatakan gitu loh. Mana? Tunggu saya membuka kitabnya dulu. Kok lama kali? Kan sekarang ini tinggal katanya hafal Alkitab gitu. Alkitab kami itu tidak dihafal-hafalkan sama Al-Quran kalian. Loh, kok begitu? Berarti hebat kan Al-Quran kami? Tidak Kami menjadi Al-Quran dihafal, kalian kitab gak dihafal. Hebat kan kami? Kau sudah mengakuinya. Iya, Alkitab Hebat kan kami? Kau sudah mengakuinya. Kami Al-Quran dihafal, kalian enggak. Hebat kan kami? Iya. Di mana Bang Sam? Di mana letaknya bahwa Yesus sebagai Tuhan itu mana? Aja. Iya, Tapi to nggak the point apa-apa. aja, to the point aja, to the point aja, Bang. Intinya. Sama kali tuh. Tunggu aku lihat dulu. Aku dan Bapa adalah satu. Gitu. DG, thank you DG. DG ini Terima saya kasih, baca Bang. sih. Iya gitu. Biasanya Bang itu Degi. sih. Aku dan Bapa adalah satu, tapi satu apa Rock itu? and roll. Iya mana Pak? Tunggu aku lihat ayatnya dulu. Oh lama kali biasanya itu loh. Cuman aku dan Bapa adalah satu, satu apa itu? Tahu saya tidak ada, nggak cari diputar di Google tidak pernah ada yang mengatakan aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, tidak ada. Anda cari di Bible pun tidak akan pernah ketemu Pak. Mana Pak? Sabar, tunggu aku lagi cari ayatnya. Ya sudah saya ambil nasi dulu mungkin. Jangan menuangkan anak orang. Anak Silahkan, orang Bang. Bang Handi. Inilah resikonya kalau anak orang kau Tuhan kan. Kau paksakan pula lagi Bunda Maria menuhankan anaknya. Lebih tua anak daripada ibu kandung. Ini namanya akal lu mati bro. Akal lu mati total kalau gitu namanya. Matol namanya, matol tuh akal.
Jangan sampai lu bilang ya, Abraham itu Tuhannya adalah Yesus. Karena sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Parah lu. Sampai kiamat Anda cari Yesus mengaku sebagai Allah tidak akan pernah ketemu. Coba deh kalau ketemu, silahkan datang, silahkan. Oh dia cari itu. Kalau gua yang sering dipakai menjawab Kristen itu Yohanes 13:13. Iya, aku dan Bapak adalah satu kepribadian. Bukan. Yohanes 10:30 itu, atau Yohanes 13:13, atau Yohanes 14:6. Nah, itu yang sering dipakai-pakai tuh. Iya itu. Mana Pak? Lu bongkar bangkir Bible kayak gitu nggak hafal pula lagi lu. Lupa Pak. Yohanes 10, Yohanes 13:13 aja, atau karena 1 Korintus 4 nomor 10 tuh jawabannya. Coba buka. Itu tuh malah dikasih tahu sama Bang Handi tuh. Dikasih tahu tuh sama Bang Handi tuh malah. Jawabannya ada yang pas, jawabannya yang pas. Jawaban yang pas ada di 1 Korintus 4 nomor 10. Bener, serius. Coba baca Pak Sam, coba dibuka dong. Anda kan lagi ini saya cari tadi pertanyaan Anda belum Anda jawab. Malah yang menjawab Bang Handi, udah dikasih tahu tuh sama Bang Handi. Iya, jawaban pasnya 1 Korintus 4 nomor 10. Ya, sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, bahkan engkau belum mengerti siapakah aku. Kata, ya kan kata situ Filipus. Kata Filipus. Kalau kau melihat aku, kau melihat Bapa gitu ya. Yesus katakan kepadanya, benar dan tepat katamu bahwa akulah Rahma, biarin Bang Handi aja, Rahma. Dari nggak apa-apa. Belajar bunda nggak apa-apa. Katamu bahwa akulah Tuhan dan gurumu. Itu kenapa? Dari mana akulah Tuhan dan gurumu? Benar, tepat dan katamu itu bahwa akulah Tuhan dan gurumu. Itu original teksnya bro, Kurios. Itu jawabannya. Ya, aku jelasin ya. Kamu diam dulu ya. Kamu ini jangan jadi korban terjemahan yang salah. Ini mau dijelasin mak ngoceh. Ini kan saya mau kanter Anda ini yang pakai Yohanes 13:13. Itu juga saya kan yang unjukin kamu. Terjemahan susah juga kalau saya ngomong juga. Jadi Yohanes 13:13 itu bergeser maknanya dari tahun ke tahun. Pertama diterbitkan, astagfirullahaladzim nih anak. Dengerin dong kalau orang ngomong. Gimana dari tahun ke tahun, Bang? Ya makanya ini saya mau ngomong. Gimana lu mau dengerin kalau lu ngomong juga? Sebelumnya itu kamu memanggil aku guru dan tuan. Kamu memanggil aku guru dan rabi. Kamu memanggil aku guru dan junjungan. Tahun 1972 baru berubah. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Sampai sekarang. Padahal original teksnya itu Kurios. Kurios itu Tuhan, Lord, bukan Tuhan. Tuhan itu God atau Theos. Ponete Kurios di situ baca original teksnya, bukan Ponete Theos. Tapi karena Yesus ini harus dipaksakan jadi Tuhan, maka terjemahnya dirubah. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Ini kalau kita mau gali ke dalam, kelengar pula lagi loh. Mana mungkin ada Tuhan bisa dilihat orang di zaman itu? Mana mungkin ada guru dan Tuhan bersatu? Dia juga guru, dia juga Tuhan. Akalnya bagaimana? Sang pencipta sedang lagi mengajar, turun ke bumi, jalan-jalan gitu. Masuk akal nggak tuh? Yang berdiri di depan kamu ini berbentuk manusia adalah Tuhan sang pencipta. Ini akalnya taruh mana coba? Gini abang, saya mau menjelaskan kepada abang. Ya coba jelaskan. Coba dengerin pertanyaannya kalau Anda mau menjelaskan. Dari tadi mau menjelaskan terus. Dengerin, jelaskan kepada kami. Apanya yang Tuhan di Yohanes 13:13 itu pada diri Yesus? Apanya yang Tuhan? Yang kelihatankah? Atau yang manakah yang Tuhan pada waktu itu? Silakan. Dia firman yang telah menjadi manusia. Saya nggak nanya firman. Buka Yohanes 1 ayat 1. Itu sudah kelihatan di depan orang. Dengerin. Maka ngerti bahasa Indonesia. Kau bawa data Yohanes 13:13.
Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, betul katamu itu, sebab aku guru dan Tuhan. Nah, waktu Yesus berbicara begitu, dengarkan dulu. Waktu Yesus berbicara begitu, mengakui kau memanggil aku guru dan Tuhan, yang kelihatan di depan orang-orang itu, apanya Yesus yang Tuhan? Apanya Yesus yang Tuhan? Yang kelihatan atau yang manakah? Silakan. Pasti lu melingkar-lingkar lagi nggak jawab. Hujan derasnya aku nggak dengar. Sorry aku nggak dengar. Hujan di sini. Aku Ya nggak udahlah. pakai handset. Ya udahlah, ke sawah sana betulin sawah. Ya udah, aku karena hujan di sini aku nggak dengar suaranya, makanya aku ya, karena kita nih nggak sepaham. Ya bang ya. Iya bang, makasih bang. Ya makasih, cuma kita berdiskusi sehat saja, generasi. Ya memang kita sehat. Karena begini bang, sini kan lagi hujan bang, jadi saya nggak dengar. Ya. Oke, udah. Oke bang, ya. Ya saya Oke. mohon pamit ya, Mbak Hos, Mbak, Oke. Mbak segala semua Bang Andi, ya. Oke. Minta pamit. Iya bang. Sehat itu bukan berarti hanya sehat lahir dan batin. Diskusi sehat itu sehat berdasarkan, pertama nih, diskusi sehat nih, berbicara komunikasi nyambung. Apa yang kita ucapkan itu mudah dimengerti, mudah dicerna. Apa yang kita sampaikan itu berdasarkan data. Itu baru diskusi sehat. Tapi kalau jasmani dan rohani sehat, diskusi belum tentu sehat. Kenapa? Lain topik, lain dijawab. Data yang dia bawa dijelaskan pakai data lain. Itu pun juga saya unjukin Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Saya jelasin by original text, terjemahan dari zaman ke zaman, tetap nggak ngerti. Saya nanya, waktu Yesus berkata aku guru dan Tuhan, apanya Yesus yang guru, apanya Yesus yang Tuhan pada diri Yesus? Apa jawabannya coba? Yohanes 1. Firman. Nah, ini sehat nggak? Kagak, ini gila, bener. Permanen ini gilanya kalau orang kayak gini. Membawa data, minta dijelasin data itu, kemudian dia pakai data lain. Padahal saya sudah memberikan bahwa ini keliru terjemahan. Dia bertahan, ya tentu ditanya dong. Apanya guru pada diri Yesus waktu itu, apanya pula yang Tuhan? Yohanes 13:13. Sampai nenek lu kiper nggak bisa kejawab karena nggak mungkin guru dan Tuhan nyampur. Kenapa? Karena Tuhan sang pencipta alam semesta itu yang memberi ilmu kepada Yesus. Kemudian Yesus mengajarkan kepada kaumnya. Segala firman yang telah aku terima, aku sampaikan kepada mereka. Jadi yang masuk ke dalam diri Yesus itu firman dari sang pencipta, karena dia utusan Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi untuk Bani Israel. Mengajarlah dia. Nah, waktu dia mengajar di muka bumi, tidak pernah menjadi Tuhan dia. Dia adalah seorang utusan untuk Bani Israel. Gitu loh, itu satu. Kedua, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Ada dua pendapat, Lukas dan Paulus. Lukas, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Paulus, Roma 14:9, nanti mati hidup kembali menjadi Tuhan. Kisah 2:36, Bapak di surga yang menjadikan Yesus Tuhan. Kemudian di kesimpulannya ada di konsili 325. Di Roma, di bawah perintah Konstantinopel gitu. Apa di sana? Baca kesimpulan konsili 325 sampai 381. Hanya ada satu Bapa Allah saja, dan ada satu Tuhan, dan ada Roh Kudus. Di situ kesimpulannya. Terbentuklah format ini masuk ke tanah air. Siapa yang masukkan ke tanah air? Portugis, Inggris, dan Belanda. Gak ada siapa-siapa. Di samping menjara, samping menjajah, sambil merampok, memboncenglah misionaris di bawah kekuasaan para penjajah ini. Terus kemudian diterjemahkanlah ke bahasa Melayu.
berkembang. Indonesia tahun 1945 merdeka. Belanda hengkang. Lembaga Alkitab Hindia Belanda diserahkanlah kepada LAI tahun 1954. Jadi LAI ini adalah hadiah daripada Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Jadi LAI ini hadiah dari penjajah yang ditinggal penjajah gitu loh. Itu loh ya teman-teman semuanya. Harus lu belajar dikit sejarahnya seperti apa. Jangan asalnya kayak si Sam tadi. Makasih buat semuanya. Saya lanjut ngopi lagi. Saya mau berangkat. Ada undangan. Makasih semuanya. Standby lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.